Oke, teman-teman, kita belajar lagi. Bentar, kita share screen dulu. Nah, kemarin tadi kita sudah belajar ini ya. Sudah di ada dua tabel ya, tabel distrik dan tabel produksi ya. Sumbernya di web ya, di OneDrive tadi. Kemudian kita mau bikin tabel gitu ya. Udah aja sih sebenarnya, teman-teman klik ini tabel. Nah, akan di kanvasnya ini akan bentuk satu tabel. Kemudian misalnya teman-teman mau tanggal gitu ya. Nah, eh, di Power BI itu ada, kalau ketika ada tanda drill down-nya ya, ini ada tanda ini. Yang di lain kan nggak ada nih, di sini ada di tanggal. Ini namanya hierarki ya. Jadi hierarki tanggal itu ada year, quarter, month, dan day gitu kan. Kalau kita klik tanggalnya aja langsung gini ya, ini akan kebentuk tiga, empat ya, empat, empat kolom, year, quarter, month, dan day gitu ya. Tapi misalnya teman-teman, ini namanya hierarki, dia langsung otomatis itu. Tapi saya nggak mau ngambil hierarkinya, saya mau ngambil tanggalnya aja gitu ya. Tanggal sesuai di kolom gitu ya. Nggak menggunakan hierarkinya, kita bisa pilih tanda drill down yang ada di sini, kemudian kita pilih tanggal gitu. Tanggal di sini ada formatnya Sunday Januari 1 2023, boleh mau seperti ini, mau boleh kita ganti. Caranya kita ganti formatnya di data di sini. Kemudian kita ganti format sini ya. Format, kemudian kita pilih yang inilah. YYMM jadi saya sering makainya ini sih. Tergantung teman-teman ya. Ini selera. Kemudian di sini kemudian kita tambahin plan produksi sama aktual produksi gitu. Nah, dia otomatis langsung sama nih teman-teman. Kita maunya kan dia per lokasi ya. Nah, per lokasi, misalnya lokasi nama. Nah, kita bisa ngambil dari yang, karena dia sudah nge-link di sininya, model view-nya kita bisa langsung nambahin di sini. Nama itu, tanggal, lokasi. Jadi tanggal 1, lokasi akta itu produksinya segini, plannya lain, plannya segini, aktualnya segini gitu ya. Kemudian lagi ya, teman-teman bisa menambahkan slicer namanya. Ini kan keluar semua nih akta, atso, aksi, dan budi gitu ya. Slicer itu kayak kita membuat filter ya. Kita tambahin di sini slicer, kemudian di sini nama. Kita klik nama. Teman-teman perhatiin nih ketika kita milih ya. Kalau kita posisi gini nih, perhatiin yang tanda siku, tanda ini. Ini berarti kita milih nih. Kalau kita milih, kemudian di sini kita kotak-atik gitu ya, visualisasi datanya atau visualisasinya atau datanya, dia maka akan mengubah yang kita pilih. Misalnya kayak giniin gitu ya. Karena kita lagi milih itu, maka ini berubah jadi seperti ini gitu. Tapi kalau kita bebaskan, kita nggak milih nih, kita klik daerah bebas, sehingga teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau seperti ini saya milih, berarti kalau seperti ini berarti saya nggak milih tabel ini gitu. Nah, kalau kita nggak milih, dia akan membentuk visualisasi baru gitu. Nah, gitu ya. Kita mau yang slicer, kemudian saya memilih nama lokasi. Nah, gitu. Kemudian saya memilih yang akta gitu. Berarti yang di sini akan muncul yang akta semua, atso gitu ya. Ini yang muncul atso semua. Misalnya mau milih lebih dari satu, maka kita bisa tekan shift ya. Sambil misalnya lebih akta dan atso. Eh, tekan kontrol lah, tekan kontrol maksudnya. Akta, kemudian kita tekan kontrol, atso, kemudian aksi gitu ya. Seperti itu.
nama lokasi. Kemudian apa lagi ya? Di sini yang nama lokasi, sorry, untuk yang tabel, teman-teman bisa merubah ya, ini kan bawaan dari Power BI. Teman-teman bisa milih icon ini, format your visual dengan cara dengan yang gambar ada grafiknya dan uh, kuas ya. Ini teman-teman bisa milih, ini ada style bawaan dari Power BI, mau yang minimal seperti ini bentuknya, terus misalnya mau yang kontras, ini mau yang board feeder seperti ini, atau teman-teman mau ngedit sendiri nih. Misalnya saya mau yang ini bukan putih abu-abu, tapi misalnya merah putih. Nah, merah putih. Ini nasionalis banget ya. Itu ada di mana ya? Ada di sini. Value. Value ya. Background kolak, backgroundnya warna putih. Kemudian yang di sini yang apa ya? Genap, genap ganjil. Yang ganjil, yang genapnya saya mau warna merah gitu. Nah gitu. Atau jangan merah deh. Kadang merah tuh dibilangnya itu nggak tercapai atau apa. Misalnya kita warnanya gini aja deh. Putih dan biru. Kemudian headernya mau saya ganti agak tebal dikit. Itu mana? Kolom header, bold. Kemudian kita taruh di tengah. Nah ini teman-teman seleranya teman-teman ya kalau kayak gini ya. Kemudian ini saya nggak mau tulisannya sum of plan produksi, saya maunya plan aja gitu. Teman-teman kembali ke add data your visual. Kemudian di sini ada icon yang seperti ini, perhatiin di sampingnya silang ya, bukan yang silang. Teman-teman pilih di sini rename for this visual. Tuh, ganti nama plan, satu aja. Plan, kemudian yang di sini juga saya maunya aktual, rename for this visual, aktual, seperti itu. Kemudian di sini saya mau ini kan dalam bentuk list ya, tulis list ya. Ini teman-teman juga bisa lihat nih di visualnya, format your visual. Ini saya lagi milih yang di bagian slicer. Di sini slicer setting ada pilihan nih, vertikalis atau tile atau drop down. Vertikalis seperti ini, kalau tile itu ini tombol-tombol gini ya. Kemudian kalau drop down ada pilihan kayak ini ya, combo lah, combo box. Gitu. Kemudian apakah boleh lebih dari satu kan? Tadi kita kalau misalnya tekan counter kan bisa lebih milih dari satu. Di sini ada aturannya juga nih, misalnya kita mau eh, hanya satu aja, wajib satu aja, nggak boleh lebih dari satu. Kita bisa pilih single select gitu. Ini kita nggak bisa milih lebih dari satu, walaupun kita tekan kontrol nggak bisa. Hanya satu aja. Ini kita boleh lah milih lebih dari satu ya. Kemudian ini kita ganti aja eh, file aja ya. Nah, kita atur posisinya. Ini kalau sudah di visual ini tergantung selera ya. Ini saya slicer headernya saya matiin aja. Yang tulisan nama lokasi di atasnya. Saya off kan. Saya tarik ke kanan ya. Lembar akta, aksi, aksi. Ini mau saya ini gitu. Nah, kayak gini ya. Kemudian fontnya mau saya rubah ya. Saya rubah jadi bold. Kemudian tulisannya putih gitu ya. Contoh tulisan putih. Kemudian backgroundnya saya ganti jadi warna
Nah, gitu ya. Jadi kalau kita data, ngaco, versi gitu ya. Jadi kita mau pilih tambahin slicer lagi satu. Ini dipastikan kita nggak mau select salah satu ya, kita bebas ya dari pilihan dari yang lain. Kemudian kita pilih slicer lagi di sini, kita pakai nama bulannya, bulan. Nah, teman-teman bisa klik hierarkinya, kemudian pilih month ya. Nah, ini Januari, Februari. Kalau gini kan saya berarti pilih set akta, kemudian di bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman. Silahkan dipraktekkan, tergantung selera ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.